Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bioma TV. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai amitosis. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita ke pembelahan mitosis. Oke, apa sih itu mitosis? Mitosis merupakan proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik dengan sel induknya. Jadi, sifatnya itu mirip sama induknya. Nah, pada pembelahan mitosis ini terdapat beberapa ciri, diantaranya yaitu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Jadi misalnya tubuh kita mengalami kerusakan sel, misal seperti kulit yang terluka, maka nanti sel-selnya akan diperbaiki melalui pembelahan mitosis begitu. Ciri yang kedua, sel mitosis akan menghasilkan dua sel anakan yang memiliki genotip mirip dengan induknya. Jadi sama gitu teman-teman. Terus yang ketiga, berfungsi untuk pertumbuhan dan regenerasi sel yang mati atau rusak. Dan yang terakhir, merupakan bagian dari siklus sel atau memiliki tahapan yang teratur. Siklus sel yang terjadi pada pembelahan mitosis ini terdiri dari dua fase. Yang pertama fase interfase dan yang kedua fase mitosis. Oke, untuk siklusnya bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Dimulai dengan G1, S dan G2 baru ke pembelahan mitosis. Jadi fase interfase ini berlangsung paling lama, yaitu mencakup 90% dari siklus sel. Baru sisa 10%-nya itu merupakan fase pembelahan mitosis. Tahapan pertama dari proses interfase adalah fase G1 atau GAP pertama yang merupakan fase pertumbuhan sel dan pembentukan protein dari organel sel. Pertumbuhan sel pada fase G1 ini meliputi pembentukan berbagai organel sel, pembentukan berbagai protein, dan juga penambahan volume sel. Setelah sel mengalami pertumbuhan pada fase G1, maka akan diteruskan ke fase yang kedua yaitu fase S atau disebut juga fase sintesis. Fase S ini merupakan fase penyalinan kromosom, di mana ciri utama pada fase ini adalah terjadinya sintesis DNA. Gen sel pada fase ini akan direplikasi sehingga menghasilkan salinan baru yang nantinya akan digunakan untuk fase pembelahan sel. Selanjutnya, sel akan mengalami fase G2 atau GAP kedua, di mana pada fase ini sel akan kembali tumbuh dan mulai mempersiapkan untuk melakukan pembelahan mitosis. Setelah fase interfase selesai, maka sel akan lanjut ke fase mitosis, di mana fase mitosis ini terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke teman-teman, sebelum masuk ke tahap yang pertama yaitu profase, kita akan melihat proses dari fase interfase dulu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa interfase merupakan proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Oke, pada gambar terlihat ini merupakan sel yang berada pada fase interfase. Jadi selnya ini terdiri dari nukleus dan nukleolus atau anak inti sel yang masih nampak terlihat jelas. Di bagian dari nukleus ada sentrosom yang merupakan organel sel yang berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anakan agar tetap sama selama pembelahan sel. Di dalam inti sel sendiri itu ada DNA atau disebut juga deoksiribonukleik asid, di mana DNA inilah yang nantinya akan direplikasi atau digandakan dan digunakan sebagai bahan untuk proses pembelahan sel. Baiklah, kita langsung saja ke tahapan dari proses pembelahan mitosis. Tahap yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini memiliki ciri-ciri yaitu benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Kemudian nukleolus menghilang dan tiap kromosom bereplikasi menghasilkan kromatid. Lalu sentriol pada sel hewan mulai memisah dan membentuk benang-benang spindle. Akhir dari profase ditandai dengan menghilangnya membran inti sel. Tahapan yang kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom masih terdiri atas dua kromatid dan terikat pada benang spindle atau mikrotubulus melalui sentromer. Kromosom berada di bidang ekuator atau di bagian tengah benang spindle atau bidang pembelahan agar pembagian jumlah informasi DNA sama rata. Lalu, sentrosom berada pada kutub-kutub yang bersebelahan. Tahap yang selanjutnya yaitu anafase.
Tahap ini disebut juga sebagai tahap pembelahan inti, di mana sentromer membelah dan mikrotubulus memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub memiliki jumlah kromatid yang sama. Tahap yang selanjutnya yaitu telofase. Nah, pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing dan menjadi kromatin kembali. Benang-benang spindle mulai lenyap dan nukleolus muncul kembali. Pada tahap ini juga, membran inti sel terbentuk kembali dan jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom sel induk. Fase telofase diakhiri dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan pembagian sitoplasma pada sel, di mana sekat sel atau lekukan yang terbentuk membuat sel terbagi menjadi dua bagian yang sama. Pada sel hewan diawali dengan pembentukan alur pembelahan di bidang ekuatorial yang didukung dengan pembentukan cincin kontraktil seperti pada gambar. Nah, pada sel tumbuhan diawali dengan pembentukan pelat sel, yaitu kumpulan vesikel yang dihasilkan pada badan Golgi, sehingga sel akan membelah menjadi dua bagian yang sama. Baiklah teman-teman, itu tadi proses pembelahan mitosis, di mana kita tahu bahwa pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya tentang pembelahan meiosis. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.